Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam YouTube Soulmate Lina Purwati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kaidah pencacahan atau aturan pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan ialah banyaknya cara yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Nah, banyaknya cara yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa ini dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa aturan. Aturan yang pertama itu adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan sendiri adalah banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia jika dua kejadian atau lebih tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya nih, Josie hobi membaca dan memiliki 10 novel teen lead, 15 novel fantasi, dan 20 novel young adult. Berapa cara Josie dapat membaca novelnya di waktu luang? Nah, di waktu luang artinya kan Josie hanya bisa dalam satu waktu yang bersamaan ini, kan Josie hanya bisa membaca satu jenis novel, sehingga yang kita gunakan adalah aturan penjumlahan. Berarti banyaknya cara Josie dapat membaca novelnya adalah 10 ditambah 15 tambah 20. Langsung kita tambahkan saja. Ketemulah 55. Kemudian kita lanjutkan pada aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian, jika ada K pilihan dengan masing-masing pilihan memiliki N1, N2, N3 sampai dengan NK yang berbeda, maka banyaknya cara untuk mengisi K pilihan tersebut secara keseluruhan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NK. Contohnya nih, dari 5 buah angka ada 4, 5, 6, 7, dan 8 hendak disusun suatu bilangan genap. Bilangan genap terdiri atas 3 angka. Berapa banyak cara bilangan dapat disusun jika yang pertama tidak boleh berulang, yang kedua boleh berulang. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa K-nya. Kan kita mau menyusun 3 angka, berarti nanti K-nya itu K. K-nya itu 3, berarti kita butuh 3 kotak. 1, 2, 3. Kemudian karena tidak boleh berulang, ini kan awalnya ada 5 angka nih, tuh 2, 3, 4, 5. Berarti kotak pertama, kotak kedua, sama kotak ketiga, kita juga lihat ada syarat nggak? Oh, maunya genap. Genap itu berada pada satuan. Kotak pertama adalah ratusan, puluhan, sama satuan. Berarti di sini kotak ketiga hanya boleh diisi oleh bilangan genap. Bilangan apa saja itu adalah bilangan 4, sama 6, sama 8. Ada 3 angka. Selanjutnya kita mengisi kotak-kotak lainnya. Bisa diisi oleh berapa cara sih gitu, oleh berapa bilangan sih gitu. Karena 4, 5, 6, 7, 8 ini kan sudah diambil, misal saya ambil angka 6 nih. Berarti kan yang boleh dipilih kan ada 4 bilangan, tuh 2, 3, 4. Berarti nanti 4. Terus setelah itu misal saya di sini pakai angka 7, udah dipakai kan karena nggak boleh berulang. Berarti kan tak coret nih angka 7 misalnya. Terus kalikan 3, berarti 3 kali 4 kali 3, jawabannya adalah 36. Kemudian yang kedua ini boleh berulang. Kita butuh 3 angka, K-nya itu 3, berarti kita taruh 3 kotak, 1, 2, 3. Nah, berikutnya karena genap, ya kotak yang ada syaratnya dulu yang kita isi. Berarti kotak ketiga ini, kotak satuan ini bisa diisi oleh angka 4, 6, 8. 4, 6, 8 berarti ada 3 pilihan untuk mengisi kotak ketiga. Nah, berarti tulis 3. Kemudian kotak kedua ini kan yang boleh mengisi 4, 6, 7, 8, 5 nya ketinggalan. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8.
Kan kelima-limanya ini boleh digunakan karena berulang. Berarti di sini 5. Terus kotak pertama kan nggak ada syarat apakah harus ratusan, yang bagaimana kan nggak ada. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 boleh digunakan semua. Berarti ada tuh 2, 3, 4, 5 pilihan juga. Sehingga kita peroleh banyaknya bilangan 3 angka genap dengan digit-digitnya boleh berulang adalah 5 kali 5 kali 3, yaitu 75. Bedakan ya aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Kalau aturan penjumlahan tadi tidak bisa digunakan secara bersamaan, tidak bisa dipakai bersamaan. Nah, dalam satu waktu, kan tadi yang penjumlahan si Josi tidak bisa membaca 2 novel sekaligus kan, nanti pusing dia gitu kan. Jadi kita jumlahkan. Lah yang ini angkanya kan boleh digunakan bersamaan. Angka bersamaan bisa, makanya di sini kita pakai aturan perkalian. Nah, kita lanjutkan ke permutasi. Kalau permutasi itu adalah susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi kita menyusun suatu peristiwa, suatu unsur-unsur dari suatu peristiwa yang ada urutannya, ada perannya, ada posisi, ada peringkat, ada jabatan. Nah, yang pertama jenis permutasinya ada permutasi dengan semua unsur. Ini berarti semua unsurnya digunakan. Nah, banyaknya permutasi n unsur dari semua n unsur ini dinotasikan dengan NPN atau n faktorial. N faktorial ini adalah perkalian berurut ya. Jadi ini itu mulai dari n-1 sampai pol dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian berurut kalau faktorial itu. Nah, NPN di sini ya. N kali n-1 kali n-2 sampai dengan seterusnya 3 kali 2 kali 1. Nah, kita masuk contohnya. Banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata aku. AKU. Ini kalau disusun berbeda, dibolak-balik dapat berapa kata gitu. Nah, pertama kan aku. Terus kedua AUK, terus KAU, terus KUA, terus UAK, terus UKA. Ini kan kalau kita susun secara manual ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau pakai permutasi, kan berarti permutasi 3 unsur, ada 3 unsur, 1, 2, 3, akan dibuat juga susunan huruf berbeda dari 3 unsur juga. Berarti artinya 3P3. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Atau di sini tulis 3 faktorial. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah permutasi dengan sebagian unsur. Permutasi ingat ya, dia memperhatikan urutan. Nah, permutasi dengan sebagian unsur itu permutasi dari K unsur. Jadi K-nya ini sebagian dari N unsur yang berbeda. Simbolnya P dalam kurung N, K ya boleh, atau sama dengan PNK. Nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Untuk lebih jelasnya kita simak contohnya berikut ya. Tapi jangan lupa K itu banyak unsur yang dibutuhkan, N adalah banyak unsur yang tersedia. Nah, contohnya banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 2, 4, 6, 8, 9. Nah, karena kita butuhnya berapa sih? Kita butuhnya 4 angka. Inilah K-nya. Dari K unsur. Kita ada berapa yang tersedia? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 5 bilangan yang bisa dipilih. Inilah N-nya. Nah, tak tulis di sini. K-nya 4. N-nya 5. Berarti banyaknya cara bagaimana? Banyaknya bilangan yang tersedia yang dapat disusun. Berarti di sini P 5,4. N faktorial 5 faktorial dibagi N min 4 faktorial. Artinya adalah 5 faktorial per 1. Ini berarti 5 faktorial bagi 1 ketemu 5, 4, 3, 2, 1. Kita hitung 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Nah, selain pakai permutasi, boleh nggak pakai aturan perkalian? Boleh sekali. Karena kita butuh 4 angka,
berarti kita butuh 4 kotak. Kita perlu 4 angka kan, kita maunya kan menyusun 4 angka, berarti kita butuh 4 kotak. Terus ini ada berbeda, terus nggak ada lagi yang disyaratkan, berarti terbebas mau ngisi kotak keberapa dulu. Saya isi kotak pertama ya, kita punya 5 angka yang bisa dipilih, 2, 4, 6, 8, 9. Tuh 2, 3, 4, 5, berarti kita punya 5 pilihan yang dapat mengisi kotak pertama. Kemudian kotak kedua nggak ada syarat, berarti tulis semuanya saja. Nah, tapi ingat di sini ada kata berbeda, berarti satu angka yang telah dipakai pada kotak pertama tidak boleh dipakai lagi untuk kotak kedua. Misal saya pakai angka 8 di kotak pertama, kan 8 tak coret ya, kan 8 sudah dipakai di kotak pertama. Nah, berarti 8 dicoret, berarti kotak kedua boleh diisi oleh berapa angka? Boleh diisi oleh angka 2, 4, 6, 9. Berarti ada tuh 2, 3, 4 pilihan gitu. Nah, terus kotak ketiga kan pilihannya 2, 4, 6, 8, 9. Ingat 8 tadi kita sudah pakai untuk kotak pertama, berarti ini kita coret. Nah, terus misalkan saya pakai angka 4 di kotak kedua, berarti kan 4 saya coret nih. Berarti kotak ketiga boleh diisi oleh 1, 2, 3 pilihan. Kemudian kotak keempat 2, 4, 6, 8, 9. Misalkan saya pakai angka 6 untuk di sini. Kan 6-nya dicoret di sini. 8 tadi sudah dipakai untuk kotak pertama, 4 sudah dipakai untuk kotak kedua. Berarti kan kita tinggal ada berapa pilihan? Ada angka 2, ada angka 9 yang dapat dipilih. Berarti ada 1, 2, ada 2 pilihan. Hasilnya akan sama, 5 kali 4 kali 3 kali 2 yaitu 120. Jadi satu peristiwa bisa digunakan beberapa aturan. Yang penting apa? Yang penting aturannya logis dan dapat diterapkan. Nanti kalau sama-sama logis hasilnya akan sama. Kita lanjutkan dengan permutasi dengan unsur yang sama. Ini banyaknya permutasi N unsur, ada K unsur yang sama. Terus ada P unsur yang sama, ada M unsur yang sama, dengan kalau K tambah P tambah M ini harus kurang dari sama dengan N. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara P, N, K, P, M. Di sini P, N, K, P, M sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, P faktorial, M faktorial. Jadi N adalah semua unsurnya, K-nya banyak unsur yang sama pertama, P banyak unsur yang sama kedua, M banyak unsur yang sama ketiga, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 7 digit. Terdiri dari 7 digit ya. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat jika angka 4 boleh muncul 3 kali. Artinya kan kita seperti menyusun 1, 2, 3, 4, 4, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Wah, saya kurang 1 ya. Ini tak kasih lagi deh. Angka 2 2 kali. 2 boleh muncul 2 kali. 2 boleh muncul. Nah, yang buat soal kurang teliti. Saya sendiri maksudnya. Nah, ini berarti kan kita seperti nyusun ini ya. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya ini ada berapa yang perlu kita susun? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Kemudian K-nya kan itu si angka berapa? Oh, angka 2. Angka 2 kembar berapa? Kembar 2. Berarti 2. Terus si P siapa? Oh, si P si angka 4. Si angka 4 ini kembar berapa? Kembar tuh 2, 3. Berarti ini 3. Nah, berarti banyaknya bilangan ada berapa? Oh, ada 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Karena ini yang kembar gitu. Terus ini berarti 7, 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan 2 terus 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial saya sederhanakan. Ini dengan ini tak sederhanakan 2. 7 kali 6, 42 kali 10, 420.
Nah, ketemulah 420 bilangan 7 digit dengan 4 angka muncul 3 kali, 2 angka muncul, angka 2 muncul 2 kali. Semoga paham ya, nanti kalau bingung silakan tanyakan saja. Mari kita lanjutkan dengan permutasi melingkar atau siklik. Jadi nanti peristiwanya itu adalah melingkar, posisinya akan melingkar, entah duduk mengitari meja bundar atau membuat gelang. Yang jelas peristiwanya adalah melingkar. Nah, permutasi melingkar dari n unsur berbeda itu dapat disimbolkan dengan p siklis atau p siklik. Ada juga buku yang menyebutkan siklik. Nah, ini sama dengan n-1 faktorial. Contohnya, dalam suatu keluarga beranggotakan 5 orang akan makan malam mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara mereka dapat duduk? Nah, ini kan artinya n-nya 5 ya. Ini n-nya 5. Nah, berarti P sikliknya kan sama dengan n-1 faktorial. Ini sama dengan n-1 faktorial. Artinya 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemulah 24. Contoh yang lain, dalam suatu rapat beranggotakan 6 orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Jika mereka duduk mengitari meja bundar dengan sekretaris 1 dan sekretaris 2 selalu duduk berdampingan, berapa cara mereka dapat duduk? Nah, ini artinya apa sih? Artinya dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 maunya kan duduk melingkar seperti ini. Tapi si sekretaris 1 sama sekretaris 2 ini maunya berdampingan. Nah, kan berarti ini kita anggap satu unsur. Ketua, wakil ketua, terus sekretaris 1, sekretaris 2 satu unsur, B1, B2. Nah, terus S1, S2 kan berdampingan. Berarti kan boleh kayak gini. Kelompok ketua, wakil ketua, sekretaris 2, sekretaris 1, bendahara 1, bendahara 2. Kan ini boleh tuh ditukar tuh gitu. Jadi kita akan peroleh banyaknya cara mereka duduk adalah n5-1 faktorial. Kenapa 5? Karena unsurnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekretaris 1 sama sekretaris 2 kita anggap satu unsur karena maunya duduk berdampingan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kenapa dikalikan 2? Ini adalah posisi duduknya si sekretaris 1 sama sekretaris 2. Boleh dibalik nih, boleh S1, S2, boleh S2, S1. Jadi ketemulah 5-1 faktorial. Ini banyaknya cara untuk menentukan mereka duduk melingkar. 2 faktorial ini adalah banyaknya cara sekretaris 1 dan sekretaris 2 duduk. Sehingga kita peroleh 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Atas 2 aja ya. Berarti kita punya 48. Nah, lanjut ke kombinasi. Nanti apa bedanya dengan permutasi? Nah, kalau kombinasi, suatu susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Ini yang harus digarisbawahi. Tanpa. Kalau permutasi tadi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, sehingga kombinasi dapat kita artikan banyak cara memilih K unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Ingat, dengan K-nya kurang dari sama dengan N. Dapat kita hitung dengan rumus C N, K, C N K. Jadi ada buku yang nulis seperti ini, ada yang seperti ini. Ada juga buku yang nulisnya, nanti kalau pas kuliah, ini pakainya hanya kurung tutup biasa gini. NK gini. N faktorial dibagi N-K faktorial kali K faktorial. Nah, lebih lengkapnya kita simak contoh berikut. Dari 10 orang akan dibentuk panitia yang terdiri dari 7 orang. Banyak cara pemilihan panitia tersebut adalah, berarti kan di sini N-nya 10 orang ya, ini unsur yang tersedia yang dapat kita pilih. N-nya berarti 10. Kemudian kita mau memilih berapa? Kita mau milih 7, berarti K-nya ketemu 7. Nah, banyak caranya berarti karena di sini tidak ada urutan, tidak ada posisi, tidak ada jabatan, tidak ada peringkat ataupun
urutan diperhatikan, berarti kita pakainya kombinasi. Ini berarti kombinasi kan, kombinasi K unsur dari N unsur, berarti N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Ini sama dengan 10 faktorial per 10 min 7 faktorial kali 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial, 10 min 7 itu 3 faktorial, terus ini 7 faktorial. Nah, kita tulisnya cukup sampai 10, 9, 8, 7 faktorial. Kalau mau ditulis sampai 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan panjang ya. Ini nanti kita sederhanakan dengan ini loh. Nah, ini kan ada 7 faktorial juga. Nah, ini kita sederhanakan dapat 1, dapat 1. Terus ini 3 dengan 9 dapat 3, 2 dengan 8 dapat 4. Terus 10 kali 3, 30 kali 4, 120. Nah, kapan kita pakai permutasi atau kombinasi? Tadi sudah saya singgung. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, memperhatikan posisi, memperhatikan jabatan, memperhatikan peringkat, dan memperhatikan peran gitu, ada perannya. Terus kalau kombinasi tidak ada urutan, pengambilannya sekaligus kayak gitu. Contohnya nih, dari 15 orang akan dipilih 4 orang untuk bermain drama. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Nah ini kan nggak ada apa-apa nih, nah, kita hanya cuma milih orang. Tanpa tahu urutannya bagaimana, tanpa perlu tahu jabatannya seperti apa, perannya seperti apa, yang penting kita hanya milih aja. Milih 4 orang, dari berapa orang? Dari 15 orang. Karena kita tidak memperhatikan urutan, berarti ini kita pakai kombinasi. Kombinasi di sini adalah K-nya, di sini N-nya. Berarti kombinasi 4 dari 15. 15 faktorial dibagi 15 min 4 faktorial kali 4 faktorial. Kemudian contoh yang kedua, dari 15 orang akan dipilih 4 orang untuk bermain drama memerankan Pangeran, Cinderella, Ibu Peri, dan Ibu Tiri. Ini kan tidak ada nih. Ini kan tidak ada. Ini kan ada peran yang harus diperhatikan. Ada yang jadi pangeran, ada yang jadi Cinderella, ada yang jadi Ibu Peri, ada yang jadi Ibu Tiri. Ini nggak ada gender yang disebutkan dalam soal loh ya. Kalau seperti ini kita hanya langsung permutasi. Karena apa? Ada peran yang harus diperhatikan. Nah, ketemulah P15, 4. Gitu. Jadi ada perannya, ini nggak ada gitu. Jadi misalkan si A jadi pangeran, si B jadi Cinderella, C jadi Ibu Peri, D jadi Ibu Tiri, dengan D jadi pangeran, B jadi Ibu Tiri, C jadi Cinderella, A jadi Ibu Peri, kan berbeda, jelas berbeda kan. Jadi di sini memperhatikan urutan. Semoga terasa ya perbedaannya. Nah, materinya selesai. Nanti silahkan untuk latihan soalnya boleh dikerjakan dulu. Boleh, kalau belum bisa ya nanti sore kita diskusikan di Soulmate Sabtu sore. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.